Oke. Ya, sekali lagi, salam. Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyanyikan sebuah pujian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Pujian ini saudara-saudara, adalah pujian yang ditulis atau diciptakan oleh seorang ibu penginjil yang pertama kali bersama dengan suaminya pertama kali menyampaikan Injil keselamatan kepada saya, sehingga saya tahu jaminan kepastian masuk surga. Dan barangkali melalui live streaming ini biasanya beliau mengikuti acara pemberitaan firman Tuhan setiap hari Minggu, karena beliau ibu dan bapak itu saat ini sedang memberitakan Injil di Sumatera Utara dan sudah bertahun-tahun di sana. Nah, kemudian pujian ini ditulis, saya yakin adalah merupakan perenungan yang mendalam dari apa yang dilakukannya selama bertahun-tahun di Sumatera Utara. Nah, kami ingin menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara berkaitan juga dengan rasa syukur kita pada hari ini, yaitu ulang tahun gereja kita, Gereja Injil Karunia yang ke-22 tahun. Ya, 22 tahun bisa dibilang sudah dewasa, tapi belum dewasa banget lah ya. Tapi bukan anak-anak lagi, sudah agak-agak mandiri lah gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana sudah agak mandiri? Di dalam Tuhan kan kita semua mandiri, amin. Di dalam Tuhan kita sudah dewasa, di dalam Kristus ya. Tapi maksudnya adalah pelayanan ini, saudara-saudara, dalam gereja ini 22 tahun secara konsisten memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu yang saya maksud ya. Nah, jadi pujian ini, saudara-saudara, saya singgung tadi, saya sampaikan bahwa ini ditulis oleh seorang ibu, suami istri adalah penginjil, dan bapak dan ibu itulah yang menyampaikan, atau saya sebutkan di sini namanya, yaitu Bapak Lasden Sinaga dan juga Ibu Nurita Manalu yang saat ini sedang memberitakan Injil di Sumatera Utara. Dan dari mereka lah Tuhan menyampaikan Injil kasih karunia keselamatan hidup yang kekal kepada saya tahun 1993 yang lalu di Tangerang ya. Nah, jadi berkaitan dengan ulang tahun gereja ini, saya sangat bersyukur kami sekeluarga bisa menyanyikan pujian ini biar menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya. Dengan judulnya denganmu, dengan Yesus selalu yang terbaik. Ya, Tuhan.
detak jantungku kau selalu ada. Dimanapun aku ada, di sana kau ada mengingatkan, memberkati, dekat denganmu selalu yang terbaik. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Bapa di dalam surga. Engkau telah mengaruniakan kepada kami berkat yang terbesar dari surga, yaitu kasih karuniamu, di mana Engkau telah merelakan anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga, bahkan naik ke surga, dan mengaruniakan kepada kami segala berkat surgawi, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, dengan termotivasi oleh berkat yang terbesar itulah, maka kami ada sampai saat ini hadir di sini, dan untuk selama-lamanya kami akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada minggu hari ini kami mengucap syukur karena kemurahan hati Tuhan yang terus memperlengkapi kami semua dan membuat pelayanan kami stabil di dalam kasih karunia Tuhan, memberitakan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kematian-Mu yang telah mengampuni segala dosa umat manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini, pada saat ucapan syukur kami ini Tuhan, kami juga betul-betul dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan terberkati dan bersukacita dan damai sejahtera penuh dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas penyertaan kasih karunia Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini ya bertepatan dengan ucapan syukur kita di ulang tahun gereja kita pada hari ini, Gereja Injil Karunia. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang kedahsyatan daripada kasih karunia Allah. Amin. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting. Ini adalah merupakan satu keharusan perenungan
khususnya selama kita menjalani masa kesulitan, masa pandemi virus corona ini, bahkan pasca sesudah nanti, yakin ya saudara-saudara ya, akan segera berakhir ya, memiliki satu perenungan yang khusus. Amin saudara. Amin. Kita dalam hidup saudara harus membiasakan diri kita untuk merenungkan bagaimana perjalanan yang kita alami bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kita. Amin. Karena hidup itu saudara tentunya kita jalani melewati nilai-nilai yang sangat berharga. Ya, itu maka kita harus merenungkan secara khusus tentang kedahsyatan daripada kuasa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, sehingga saudara-saudara dan saya bisa melihat kebesaran Tuhan itu seperti apa. Ya, jadi tidak hanya kita melihat kebesaran Tuhan itu hanya pada dimana kita pada saat tertolong dari situasi yang sulit, tapi di dalam segala hal, amin. Dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itulah pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana perenungan kita tentang luar biasa kuasa kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, ini yang sangat penting. Ya, nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Titus pasal 2. Pertama-tama kita lihat di Titus pasal 2. Mari saudara-saudara, Titus pasal 2 kita akan membaca dari Titus pasal 2. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11. Ya. Judul perikop di atas perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya apa? Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Amin. Nah, saya akan kita baca ini dari ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, sampai di situ, saudara-saudara. Apa yang kita lihat di sini, saudara-saudara, yang tidak dikatakan di ayat 11 ini, yang tidak dikatakan, jangan yang dikatakan dulu. Biasanya kalau orang bertanya tentang firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh ayat ini? Nah, hari ini kita pertama-tama melihat apa yang tidak dikatakan. Ya, saudara-saudara. Yang tidak dikatakan adalah tadi di situ kita baca, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tidak dikatakan di situ, saudara-saudara, karena hukum Taurat semua Allah menyelamatkan semua manusia saat ini sudah nyata. Tidak dikatakan begitu. Ya, ini sesuatu yang kontras. Tidak dikatakan karena melakukan hukum Taurat semua keselamatan yang daripada Allah nyata saat ini. Tidak begitu. Tetapi apa? Karena kasih karunia Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini penting. Kenapa ini sangat penting, saudara-saudara? Karena saat ini
banyak orang yang bingung dan masih mendapatkan informasi yang campur aduk, saudara-saudara. Mereka selalu mencampurkan antara iman dan perbuatan, begitu ya. Tidak tahu apa fungsi daripada iman, apa fungsi daripada perbuatan, apa fungsi daripada hukum Taurat, dan apa fungsi daripada kasih karunia. Yang jelas di sini dikatakan bahwa kasih karunia Allah saat ini dikatakan menyelamatkan semua manusia sudah apa? Sudah nyata, ya. Itu bukan berarti secara fakta semua orang saat ini sudah diselamatkan, belum. Tapi maksudnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah menyelamatkan manusia dengan kasih karunia-Nya. Amin. Kalau tidak mengerti apa itu kasih karunia-Nya, nggak bakalan bisa selamat. Ya, sudah tidak bakalan bisa selamat, walaupun ya sudah pengetahuannya sudah sampai di ujung langit sana. Tidak bisa. Karena yang menyelamatkan itu adalah dikatakan kasih karunia. Kasih karunia Allah. Nah, sebentar akan kita lihat itu. Apa itu? Nah, saudara, oleh karena Tuhan menginginkan, menghendaki agar semua orang diselamatkan, maka kasih karunia Allah lah saat ini yang menyelamatkan, bukan yang lain. Nah, saudara, seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, itu yang ini mic agak ini ya. Oke. Namanya alat-alat begitu, saudara-saudara. Kadang dia bagus, kadang dia tidak bagus. Tapi kasih karunia Allah selalu bagus, selalu bagus untuk selama-lamanya. Amin. Nah, makanya kita tidak mudah kecewa, walaupun kadang-kadang alat-alat ini kurang bagus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, kita tidak bergantung pada alat ini. Ya. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Timotius 2 3 dan 4 mengatakan Allah benar-benar menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, itu adalah merupakan kehendak Allah. Nah, itulah sebenarnya harusnya visi dari gereja yang benar. Amin. Itulah visi yang seharusnya bagi gereja yang benar. Jangan visi yang lain, jangan hal yang lain, saudara-saudara. Jangan menyimpang, jangan mengingini dunia ini. Amin. Ya. Karena dunia ini sudah duluan mengingininya, jadi udah telat. Saudara, kita mengingini, merindukan agar semua jiwa-jiwa diselamatkan, karena itulah isi hati Tuhan. Amin. Nah, itu saudara, setiap orang harus bertanya, setiap orang harus menguji motivasinya, ya, di dalam melayani. Apakah sesuai dengan visi itu, ataukah ada hal yang lain yang diingininya? Nah, karena itu saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 3. Mari kita lihat Efesus pasal 3. Ya. Ya. Ya, coba. Oke. Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama kita lihat di situ. Mari saudara. Apa yang dikatakan di sini? Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ini sudah pernah kita perbaiki terjemahannya. Bukan, Gentiles itu kadang diterjemahkan bangsa lain, kadang juga diterjemahkan bangsa orang yang tidak mengenal Allah, ya. Tapi maksudnya adalah bangsa lain, saudara, ya. Kenapa bangsa lain? Ingat, di dalam Alkitab ini, saudara, kalau baik dan benar belajarnya, pasti menemukan Tuhan telah membagi dua bangsa, ya, di dalam program Tuhan bagi umat manusia. Satu adalah bangsa Israel,
dan satu adalah bangsa di luar Israel, bangsa lain. Ya, kalau saudara-saudara tidak bisa melihat pemisahan di dalam dua program ini, dua bangsa ini, saudara pasti mencampur adukan. Pasti itu dijamin, mencampur adukan antara program Allah bagi bangsa Israel dan kemudian ditarik kepada gereja sekarang ini. Ya, dan itu yang membuat kekacauan antara hukum Taurat dengan kasih karunia Allah. Selamat hanya melalui iman atau harus ditambah dengan perbuatan baik. Ya, nah, saudara, karena itu Paulus katakan di sini, itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah atau bangsa lain. Memang kamu telah mendengar, ya, tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Akan rahasia Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus mengatakan, memang kamu telah apa? Mendengar. Kenapa mendengar? Saudara, karena iman timbul dari pendengaran. Saudara tahu kenapa masih banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi masih mengatakan mudah-mudahan selamat ke surga? Karena apa, saudara? Banyak orang beragama Kristen, walaupun sudah dari kecil sampai ubanan, saudara-saudara, itu masih pengetahuannya adalah mudah-mudahan saya diterima di sisinya. Masih mudah-mudahan, belum ada kepastian. Saudara tahu kenapa itu? Saudara tahu karena apa? Karena belum pernah mendengar Injil kasih karunia Allah. Dari mana kita tahu? Kenapa saudara mengatakan saudara pasti masuk surga? Karena saudara sudah pernah mendengar Injil keselamatan kasih karunia Allah. Amin. Gampang saja kan? Itulah sebabnya pentingnya pemberitaan apa? Pemberitaan Injil itu, ya, dengan tidak dibumbui dengan embel-embel apapun. Amin. Harus dengan kemurnian karena ingin agar jiwa orang lain diselamatkan. Tidak ada udang di balik batu, saudara. Karena itu Paulus katakan, memang kalau kamu sudah mendengar, kalau kamu belum mendengar dikatakan apa? Kalau kamu baca apa yang kutuliskan di atas, yang disampaikan Paulus di sini, ya, haruslah orang mendengar, saudara-saudara, tentang apa? Tentang tugas penyelenggaraan apa? Tugas penyelenggaraan di ayat 2. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Jadi ada satu tugas, Pak, Bapak, Ibu, Saudara, ada satu tugas yang harus diselenggarakan, yaitu namanya tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Bukan tugas penyelenggaraan hukum Taurat. Saudara, tidak. Ya kan? Saudara, kalau mengajar orang-orang, menyampaikan firman kepada orang-orang berdasarkan hukum Taurat, itu pasti tidak ada keyakinan keselamatan. Yakin 100%. Dijamin. Kenapa? Karena saya juga dulu mengalaminya. Kenapa? Ada apa? Karena saudara-saudara, hukum Taurat itu mengajarkan perbuatan. Dan itu yang diajarkan oleh agama-agama di seluruh dunia ini. Dengan berbuat baik supaya bisa diterima Tuhan di sorga. Lah apa gunanya saudara memiliki Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, kalau toh karena perbuatan saudara masuk sorga? Untuk apa dia mati? Amin. Makanya Paulus dikatakan di sini ada satu tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, Pak. Ada satu tugas yang khusus untuk namanya juga penyelenggaraan, diselenggarakan. Itu kecil apa besar? Ada nggak saudara pikir, ya ini ada satu penyelenggaraan. Penyelenggaraan, kata-kata penyelenggaraan itu berarti suatu apa? Suatu perhelatan besar, perayaan. Benar. Ini perayaan saudara-saudara, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Orang saja yang bermain-main. Ya, orang-orang saja yang banyak yang kurang peka dengan ini. Iya, Pak. Ini tugas yang besar, saudaraku. Amin. Karena ini adalah firman yang diterima oleh Rasul Paulus langsung. Dan dia bertemu dengan Allah di surga. Sebentar akan kita lihat. Berbeda dengan Petrus, Yohanes, dan yang lain murid Yesus. Dia bertemu dengan Yesus di mana? Di bumi. Kalau Rasul Paulus dia katakan dia bertemu dengan Yesus di langit yang ketiga, di sorga.
menerima wahyu firman yang dia tuliskan, saudara-saudara. Ya, jadi dikatakan kamu telah mendengar tugas menyelenggarakan yang dipercayakan kepada siapa? Dipercayakan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Paulus. Petrus tidak mengatakan itu. Catat baik-baik, saudara. Petrus tidak akan pernah mengatakan bahwa Tuhan menunjuk dia untuk menyelenggarakan tugas pemberitaan kepada bangsa lain. Memang pernah dia katakan, tapi itu akhirnya tertunda. Karena apa? Karena orang Israel gagal menerima pemberitaan Injil Kerajaan itu, ya kan? Akhirnya, karena gagal bangsa Israel menerima pemberitaan Injil Kerajaan itu, dia panggil lagi satu orang lagi, siapa? Rasul khusus, yaitu namanya siapa? Paulus. Untuk apa Tuhan mengambil rasul satu lagi? Kan sudah ada 12 kan, Pak? Benar nggak? Kan sudah ada 12. Mereka sudah melihat Yesus. Mereka sudah berjabat tangan dengan Yesus. Mereka sudah menerima firman, semuanya. Kenapa lagi Tuhan memanggil satu orang lagi rasul, namanya Rasul Paulus? Karena apa, saudara? Dia punya misi yang khusus bagi bangsa lain tanpa melalui Israel. Itulah Paulus. Makanya dikatakan yang tugas yang dipercayakan kepadaku karena kamu, karena siapa? Karena kamu bangsa lain, karena saudara dan saya, orang yang tidak bersunat di luar Israel. Jadi ada misi Tuhan secara khusus yang disampaikan kepada Paulus untuk disampaikan kepada bangsa lain, ya, tentang kasih karunia Allah. Jangan campur aduk, ya, saudara. Saudara tahu kalau selalu semua makanan dicampur aduk, bagaimana rasanya? Coklat, kemudian apa lagi? Brokoli, kemudian daging rendang. Coba ya, tapi nggak usah cobalah. Saya jamin nggak bakalan, itu pasti menjijikkan makanannya. Ya, saudara ambil misalnya apa? Coklat, kemudian ambil rendang, ambil brokoli, ambil apa lagi? Sayur-sayuran, kemudian blender. Coba saudara campur aduk, itu pasti rasanya entah apalah rasanya itu. Wah, masih nano-nano, masih mending, Bu, masih ada rasanya. Iya kan? Itulah pemberitaan saat ini, pemberitaan firman di mana-mana, dicampur aduk semuanya. Ya. Sehingga apa? Sehingga menjadi tidak jelas di mana posisi kita sebenarnya saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, dengan revelation. Dia bukan belajar dari Paulus, dari Petrus. Dia bukan belajar dari Yohanes. Dia tidak belajar dari Yakobus. Saudara tidak bisa membuktikan itu kalau saudara dengan jujur membaca Alkitab. Amin. Tidak bisa membuktikan bahwa Paulus itu belajar daripada Petrus tentang pemberitaannya. Tidak. Karena dia katakan apa? Tuhan mengatakan itu rahasianya. Rahasia Tuhan itu. Kenapa itu rahasia? Karena apa? Yang sebelumnya belum tahu itu. Apa itu yang belum mereka tahu? Bukan tentang kematian Yesus, saudara-saudara. Kematian Yesus di kitab perjanjian lama itu banyak, sudah luar biasa data dan fakta tentang pemberitaan kematian Yesus di perjanjian lama. Tapi saudara tahukah yang diberitakan Paulus? Yesus mati, hapus semua dosa, dia bangkit, dan itu menjadi dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Apa itu ada di dalam kitab perjanjian lama? Tidak ada, saudara. Ketika Yesus pun di bumi ini, dia tidak memberitakan agar orang diselamatkan melalui kematiannya. Tidak ada itu. Saudara baca Alkitab. Tidak pernah 12 rasul selama bersama dengan Yesus. Dan Yesus sendiri tidak pernah memberitahu kepada murid-muridnya, "Hei Petrus, beritakan ya, semua dosa sudah diampuni." Tidak ada itu. Kenapa? Karena itu masih dirahasiakan. Nanti sesudah Paulus dipanggil, barulah Tuhan katakan, "Hei Paulus, sekarang Injil adalah apa? Beritakan berdasarkan kematianku, mengampuni semua dosa umat manusia. Siapa yang percaya pasti diselamatkan." Amin. Makanya saudara, berapa kali kita belajar, Yesus 4 kali menyampaikan tentang kematiannya ketika bersama-sama dengan muridnya. Petrus bilang apa? "Janganlah kiranya terjadi itu padamu, Tuhan. Janganlah sampai itu terjadi, Tuhan." Mereka selalu tidak paham bahwa kematian Yesus itulah justru yang mengampuni
semua dosa umat manusia. Tapi mereka diselamatkan nggak? Diselamatkan, karena pada saat itu keselamatan adalah bukan percaya Yesus mati hapus semua dosa, tidak. Percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, anak Daud, Nabi yang akan datang. Cukup dengan itu, mereka diselamatkan. Amin. Tapi sekarang saudara, dengan mengatakan terima Yesus, buka hati, terima Yesus. Caranya bagaimana itu, saudara? Terima Yesus, buka hati. Undang Yesus masuk hati. Pernah nggak saudara mendengarkan itu? Oh iya, orang beragama Kristen terima Yesus. Terimanya bagaimana saudara? Aku terima, coba saya terima Yesus. Gimana caranya? Coba saudara, gimana menerima Yesus? Kalau menerima coklat, menerima hadiah, jelas pakai tangan kan? Sampai ke kita. Ada nggak saudara? Saudara, bukan itu sekarang berita keselamatan. Bukan terima Yesus, buka hati. Ya, bukan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara nggak bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang dia sudah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara percaya kematiannya mengampuni semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Yakin pada saat itu juga engkau akan berubah drastis. Menjadi orang yang memiliki kemampuan mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Bukan karena perbuatanmu. Tapi kalau lain daripada hal itu apa? Iya, saudara, memang kita udah percaya pada Yesus, tapi ada tapinya. Ya, memang kita sudah percaya pada Yesus, tapi kalau ada tapinya, sudah kalau ada tapinya minggir. Karena apa? Itu nggak bisa dipercaya. Ini bukan bisnis. Amin, saudara. Amin. Kalau bisnis iya, tapi harus ada meterainya. Oh iya, harus ada perjanjiannya. Ini bukan bisnis. Sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Kan Yesus berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai. Semua pergumulanmu, dosa-dosamu, semuanya sudah selesai dibayarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tugasmu sekarang apa? Yang diminta sekarang apa? Percaya kepadanya. Amin, saudara. Lalu orang bilang begini, masa hanya percaya saja? Itu aja kamu sudah ragu. Bagaimana kamu bisa percaya? Amin. Masa hanya percaya saja? Gampang banget. Itu saja kamu sudah menunjukkan keraguan. Memang kamu tidak akan bisa percaya. Nggak bakal bisa selamat. Karena apa? Karena kamu selalu melihat pada perbuatanmu. Mengandalkan perbuatanmu. Amin. Entah apa yang sudah kau lakukan. Dibanding dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan Paulus tadi, apabila kamu mendengar apa yang sudah kusampaikan tentang rahasia Kristus itu, karena itu kuterima dengan wahyu, dan yang sudah kutuliskan di atas dengan singkat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya tentang apa? Pengertianku, pengertian Paulus. Kenapa pengertian Paulus? Ya Petrus nggak ngerti itu. Saudara, apa Petrus salah? Tidak. Jadi saudara jangan berpikir bahwa karena Petrus tidak tahu Injil yang diberitakan Paulus ini, dia salah. Tidak, memang porsinya buat dia adalah Injil kerajaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dari mana kita tahu bahwa Petrus tidak tahu apa pengertian Paulus yang rahasia ini? Kan mereka bersidang di Yerusalem kan? Benar nggak saudara? Ya kalau Petrus sudah tahu, Yohanes sudah tahu, kenapa harus mereka bersidang di Yerusalem supaya Paulus menjelaskan Injil yang dia beritakan? Tidak perlu. Kalau Paulus tahu nggak berita yang Injil yang diberitakan oleh Petrus, saudara-saudara? Tahu nggak? Yang diberitakan Injil kerajaan, tahu nggak Paulus? Tahu, makanya mereka dianiaya sebelum dia selamat. Paham, saudara? Makanya orang-orang percaya kerajaan, ya sebelum Saulus diselamatkan, justru karena Saulus tahu pengajaran mereka. Dan itu, karena pengajaran itulah mereka dianiaya. Tapi sesudah Saulus diselamatkan, apa yang lain tahu tentang isi pemberitaan daripada Paulus? Tidak tahu mereka. Makanya mereka bersidang di Yerusalem. Amin, saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi mempercayai keselamatan itu adalah dengan iman plus dengan melakukan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan apa? Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Amin. Ini harus ada kemurnian karena kuasa keselamatan pemberitaan Injil itu ada di situ.
Saudara. Seandainya saya sudah percaya sampai usia 22 tahun, saudara, pasti saya sudah ada kesaksian tentang hidup yang kekal yang kuterima. Tapi karena saya memang belum diselamatkan sampai usia 22 tahun, saya katakan pada saat itu hanya saya barulah sebatas beragama. Apa bedanya dengan teman-teman saya yang lain? Sama. Lalu apa yang membuat perubahan itu? Ketika kamu mendengar. Amin, itu tadi. Ya, itu sebabnya tugas saudara dan saya penting untuk memperdengarkan berita rahasia yang diberitakan oleh Paulus ini, ya, tentang pengertian akan rahasia Kristus ini, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau saudara menanyakan itu kepada 1000 orang yang saudara tanyakan, kira-kira berapa orang yang tahu tentang rahasia penyelenggaraan kasih karunia Tuhan ini? 1000 orang yang kita tanya, Pak, Ibu, kira-kira berapa orang yang tahu tentang rahasia kepastian keselamatan masuk surga melalui iman kepada Kristus saat ini? Berapa orang, Pak? Ya, tanya 1000 orang, belum tentu ada 1 orang yang tahu. Karena apa tadi? Karena mereka belum pernah mendengar. Kalau saudara memberitahukan tentang Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus semua dosa, pasti orang bilang apa? Gak pernah aku dengar itu. Benar nggak, saudara? Bukan itu pengalaman saudara? Saya belum pernah dengar itu. Nah, itu dia. Ya kan? Terciduk. Benar ya, saudara? Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, Paulus katakan di situ bahwa kita harus membaca. Membaca apa? Membaca firman rahasia yang dinyatakan oleh Allah melalui Paulus, saudara-saudaraku. Yang mana itu? Dari Roma sampai Filemon. Kalau saudara rajin membaca itu, maka mata rohani saudara melihat kedahsyatan pekerjaan Tuhan di dalam Kristus akan sangat luar biasa. Ya, saudara. Ya. Jadi kita harus rajin membacanya. Karena saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, kita lihat di situ. Inilah tugas yang dipercayakan kepada Paulus dan diteruskan kepada kita saat ini. Suatu tugas penyelenggaraan yang sangat penting untuk kita lakukan dalam pemberitaan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Kita baca. Dikatakan apa? Sudah ada langsung saja bisa melihat layar di sini ya. Nah, supaya lebih cepat ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai apa? Garis akhir. Ingat ya, saudara-saudara ya. Bukan seperti burung pipit. Tahu saudara burung pipit? Karena saya ini anak petani, jadi saya pernah menjaga ladang padi. Dan sering melihat burung pipit masuk ke padi yang sudah menguning. Kemudian dia makan, cuma sebentar doang, langsung pergi. Saudara, paham saudara? Ya. Makanya cuma sedikit, kabur. Ya kan? Belajar firman Tuhan sedikit, kabur. Nah, itu burung pipit. Jangan model itu. Harus jadi model apa? Burung apa? Burung beo. Iya, burung Raja Wali. Apa? Yang dia punya pandangan mata apa? Jauh, tajam. Darah. Nah, ini Pak Marbun ini punya pandangan mata seperti burung Raja Wali. Sejak gereja ini berdiri, beliau terus belajar kasih karunia Allah. Amin. Bukan seperti burung pipit, bentar doang mampir terus nanti kabur. Saudara. Ya. Nah, sampai mencapai apa? Garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, kepada Paulus, untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil Kerajaan Sorga. Tidak, bukan Injil Kerajaan Sorga, Injil kasih karunia Allah. Saudara,
Ya, para pengkhotbah, pendeta dari mimbar selalu mengatakan hanya satu Injil. Oh ya? Hanya satu Injil. Saudara, ini sering di Jum Kamis juga sering menjadi banyak kebingungan di situ, ya kan? Kalau hanya satu Injil, berarti Injil yang kita percaya ini juga adalah Injil yang menyelamatkan Abraham, bukan? Amin. Dia percayakan Yesus mati hapus semua dosanya, kan? Mustahil. Tidak ada itu dikatakan Alkitab. Memang dia diselamatkan melalui iman. Iman kepada apa? Kepada salib. Kepada firman yang Tuhan tujukan kepada dia. Makanya kita harus tahu apa yang ditujukan kepada Abraham. Amin. Iya, saudara. Apa yang ditujukan Yesus kepada orang Israel? Apa yang ditujukan oleh Yesus saat ini kepada kita bangsa lain. Amin. Karena disitulah rahasia keselamatan, saudara. Ada Injil bersunat, ada juga Injil orang yang tidak bersunat. Ya kan, saudara? Kontennya berbeda. Memang itu adalah kabar baik, tapi kabar baik yang berbeda yang ditujukan kepada siapa? Amin. Saudara, tidak pernah Petrus selama pelayanannya bersama dengan Yesus menerima kabar baik Yesus adalah mati menghapus semua dosanya. Nggak pernah dia mengimani itu. Cari di dalam Alkitab, saudara. Nggak pernah. Tidak ada dibuktikan di dalam Alkitab bahwa Petrus mempercayai bahwa dia diselamatkan karena dia percaya Yesus mati dan bangkit menghapus semua dosanya. Tidak ada itu. Kita itu sekarang. Amin. Kenapa kita itu sekarang? Karena itu Injil kasih karunia Allah. Kontennya itu, saudara. Kenapa sih, saudara, kalau kita beritahu Yesus mati hapus semua dosamu, apa yang akan terjadi? Saudara, orang itu langsung berpikir bahwa dia sudah diselamatkan. Amin. Langsung, saudara. Mau saudara buktikan? Coba aja nanti tanya sama teman-temannya. Dan kalau dia percaya, tapi kalau dia bilang, masa semua dosa diampuni, jadi enak dong berbuat dosa. Belum bisa tuh. Dia belum dekat-dekat dia dengan keselamatan. Amin. Iya, belum dekat dia dengan keselamatan. Masa semua dosa saya diampuni? Saya rasa saya orang berdosa. Belum. Dia belum. Itu jelaskan lagi sama dia. Oh enggak. Kita bukan orang berdosa, karena orang berdosa itu pasti masuk neraka. Amin. Yang masuk surga itu adalah orang kudus. Jadi kita orang kudus, iya. Kenapa? Karena kita udah dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selamanya. Saudara, kalau dia udah mendekat ke situ, wah, udah dekat dia dengan keselamatan. Amin. Lama-lama sebentar lagi dia bilang apa? Berarti saya sudah selamat dong, Pak. Amin. Iya. Jangan saudara mengatakan bertobatlah, bertobat dan berkomitmen meninggalkan dosa-dosamu. Bingung dia dosa-dosa yang mana? Caranya bagaimana berkomitmen? Bertekad meninggalkan semua dosa-dosanya. Bohong. Iya kan? Karena apa, saudara? Bukan kita yang berusaha. Amin. Kasih karunia Allah yang mengusahakan semuanya tuntas di atas kayu salib. Amin. Makanya perlu percaya kepada hal itu, bukan pada hal yang lain. Itu kedahsyatan kuasa kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini, saudara. Tidak akan ada motivasi udang di balik batu. Amin. Hanya itu toh, keselamatan orang itu penting. Ya. Tapi kalau saudara menyelip-nyelipkan di situ perbuatan-perbuatan baik, berarti ada udang di balik batu. Amin. Ada balas jasa. Karena perbuatan, Pak. Iya. Tapi kalau kasih karunia Allah itu murni dia. Amin. 100% diberikan oleh Tuhan tanpa pamrih. Amin. Cuma-cuma diberikan, sebentar akan kita lihat. Bukan bayar lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dia mencapai apa? Garis akhir. Saudara harus mau memberikan diri agar Tuhan membuktikan. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus mau memberikan diri saudara menjadi bejana untuk membuktikan kedahsyatan kasih karunia Allah sampai pada akhirnya, seperti yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai apa? Garis akhir. Amin. Iya.
Jangan saudara menjadi orang kudus, orang percaya yang seperti orang yang main di lapangan seperti orang pecundang. Tahu saudara orang pecundang? Keluar dari lapangan, tinggalkan teman-temannya. Ada orang kudus seperti itu? Banyak. Karena itu bukan pasangan model iman yang menerima, yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan. Ya. Kenapa orang percaya saudara-saudara kadang-kadang dicela oleh orang luar? Karena apa? Karena nggak konsisten orang percayanya. Jadi orang bilang apa? Masa orang kudus kayak gitu? Masa orang percaya seperti itu katanya udah pasti masuk surga? Ya kan? Saudara-saudara, untuk datang ke gereja aja apa? Janji 10 kali, datang hanya 1 kali. Lalu orang bilang apa? Masuk kayak gitu orang kudus, orang percaya. Saudara, bukan kekudusannya yang salah. Amin? Bukan kebenaran yang salah. Tetapi kita yang belum membuka diri kita dipakai oleh Tuhan membuktikan kebenaran kasih karunia itu. Amin? Itu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Dahsyat, saudara. Dahsyat, luar biasa. Saya, saudara, dengan teman-teman yang lain, pelayan-pelayan yang lain, yang terus memberitakan Injil kasih karunia Allah di dalam gereja ini. Ya. Selama 22 tahun, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita komit. Kita ada sekarang live streaming seperti ini di Facebook, ada di YouTube. Kita tidak pernah mencantumkan nomor rekening di dalam Facebook dan YouTube. Biar saudara transfer ke nomor rekening ini. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita memberitakan Injil murni. Nggak ada udang di balik batu. Amin. Tidak ada maksud-maksud supaya banyak kita berhubungan dengan orang lain agar kita mau mengambil uang, meminta uang mereka. Tidak. Dan pelayan-pelayan di sini itu harus diingat komitmen bergereja di sini. Amin. Saudara, apakah pelayanan ini jalan terus? Haleluya, amin. Setiap pulang gereja kita selalu apa? Perjamuan kasih, makan dulu semuanya. Amin, saudara. Iya, siapa yang mengerjakan? Tuhan Yesus, amin. Jadi, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita perlu menjaga kemurnian pemberitaan Injil ini agar orang lain juga melihat bahwa sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Ya. Jangan lagi berbicara sungguh dahsyat Tuhan Yesus kalau dia menyembuhkan penyakit saya. Oh ya, kalau tidak, nggak dahsyat dia gitu. Oh, luar biasa Yesus itu diukur hanya dengan kebutuhanmu saja. Tidak begitu. Amin, saudara. Wah, Yesus sangat dahsyat luar biasa karena dia mau mati di atas kayu salib, dia mau dikuburkan dan dia bangkit dan memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya, dan apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang bisa memisahkan kisah kita dari kasih Allah. Amin. Yang ada dalam Kristus Yesus. Kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Penyakit apapun, ya, penderitaan apapun, kuasa apapun, tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan. Kenapa saudara harus khawatir? Kenapa saudara harus takut? Amin, saudara. Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Dengan mengatakan begitu, Paulus malah kematian itu selalu malah jadi takut sama dia. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bilang jangan kita dekat-dekat sama dia. Karena apa? Supaya jangan cepat dia menerima untung. Jangan kita ambil nyawanya. Karena apa? Kalau kita ambil nyawanya, dia cepat menerima keuntungan. Amin, saudara. Artinya apa? Dikasih panjang umur untuk melayani, memberitakan Injil. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membawa kita sedikit lagi untuk melihat dulu, ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Mari, saudara, Matius pasal 10. Saudara bisa langsung saja nanti melihat di layar supaya lebih cepat kita membuka membaca ayat Alkitabnya. Matius pasal 10, saudara-saudara. Di Matius pasal 10 ini adalah amanat agung
yang pertama kali yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Amanat agung yang disampaikan Yesus pertama kali kepada murid-muridnya. Dan di sini Paulus belum ada. Ya. Ayat 5. Dari ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh siapa? Oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka. Ada pesannya. Pesannya apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Jangan pergi ke bangsa lain. Itu fakta, saudara. Amin. Bahwa pelayanan Yesus tidak secara spesifik kepada bangsa lain, tidak. Pada saat dia di bumi, ya, beda sesudah dia naik ke surga, baru bangsa lain saat ini. Dan dinyatakan kepada Paulus. Ayat 6. Melainkan pergilah kemana? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa di sini ada domba-domba yang hilang dari umat Israel di gereja ini? Sekarang yang hadir ini? Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hah? Bisa juga ada di gereja-gereja itu. Karena apa? Karena gereja-gereja bilang apa? Kita adalah Israel rohani. Iya, di sana ada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya percaya di sini tidak ada. Karena kita percaya kita adalah tubuh Kristus. Amin. Dan tubuh Kristus tidak akan pernah bisa hilang. Caranya bagaimana hilang tubuh Kristus? Hah, saudara? Bisa. Gimana itu caranya? Bisa anggota tubuh saudara bisa hilang? Apa rela saudara dipotong, diamputasi satu jari saudara? Tidak mungkin, tidak mau. Itu selalu terikut terus menyatu di dalam tubuh dan kepala. Amin. Itu orang percaya. Jangan bilang keselamatan bisa hilang dari mana? Itu berarti bukan keselamatan kekal yang kau terima itu. Itu keselamatan sementara, berarti yang ditambah dengan usaha, perbuatan baik, dengan perjuanganmu sendiri. Iya kan? Kalau keselamatan karena kasih karunia Allah itu langsung dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita menjadi anggota tubuhnya dan permanen di situ di dalam tubuh itu. Sama seperti kita ketika kita lahir ke dunia ini kan lengkap semuanya kan? Amin. Apa ada saudara misalnya ketika lahir itu hanya 2 kakinya, nanti di tengah perjalanan setelah remaja tambah lagi jadi ada tangannya 1, ya kan? Sesudah agak umur 25 tahun jadi 2 tangannya, kan nggak ada seperti itu kan? Benar nggak saudara? Lengkap ketika kita lahir itu. Bertumbuh iya, makin dewasa, bukan bertambah anggota tubuhnya. Amin. Sama seperti itu saudara, ketika kita berada di posisi tubuh Kristus, maka kita ini adalah anggota tubuhnya yang permanen. Nah, sehingga tidak ada yang hilang. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Amin enggak? Kerajaan sorga sudah dekat. Dan saya akan tanya saudara, di mana dekatnya? Kalau misalnya ada tamu saudara, ya kan? Oh, udah dekat kok. Di mana? Di pom bensin. Ya berarti udah bisa tahu kira-kira kan? Nah, tapi misalnya dia bilang, kami sudah dekat kok. Tapi ternyata masih bunyi guguknya. Berarti masih di rumah dia, bukan dekat berarti kan? Kami udah di jalan tol katanya. Tapi kedengaran guguk. Loh, kok di jalan tol ada suara itu? Suara guguk. Berarti bukan dekat. Masih apa? Masih jauh? Masih jauh. Setiap hari, setiap minggu pengkhotbah mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi nggak tahu dekatnya di mana. Bingung ya, dekatnya di mana? Saudara. Paling mereka bilang apa? Dekatnya adalah di dalam hatimu. Oh gitu. Oh jadi berarti hatikulah kerajaan surga itu. Iya. Jadi disinilah Tuhan. Iya. Berarti kalau nanti Yesus datang menjemput orang masuk kerajaan surga, ke sini masuk semua gitu. Ke hati saya. Mana muat. Surga itu suatu tempat, saudaraku. Amin. Rumah Bapa di surga di atas. Dan kerajaan surga itu dia akan datang nanti ke dunia ini pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dia mendirikan kerajaan yang real di dunia ini. Amin. Melalui suatu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Ya. Tapi bukan sekarang. Tuhan sedang memberkati manusia saat ini melalui tubuhnya yang surgawi. Ya, melalui orang-orang kudusnya. Nah,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kita lihat di situ bahwa ada tugas yang berbeda yang disampaikan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya, dan berbeda juga kepada Paulus, satu rasul bagi bangsa lain. Nah, saudara, sekarang kita lihat di Roma pasal 3. Inilah inti daripada pemberitaan daripada Paulus sebagai rasul bangsa lain untuk kita, ya, saat ini. Dan inilah inti daripada Injil kasih karunia Allah yang luar biasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-3 ayat 21 kita lihat, ya, saudara bisa langsung lihat ke arah layar di sini. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Oke, begini dikatakan. Ya. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Bisa nggak saudara Petrus menyampaikan berita seperti ini ketika dia melayani kepada orang Israel? Bisa nggak? Percayalah kepada Yesus tanpa hukum Taurat. Bisa nggak? Bisa dibunuh dia, saudara. Paham saudara perbedaannya? Orang selalu bilang sama itu Pak, sama itu. Waduh, itu memaksakan kehendak sendiri pada firman Allah. Beda. Tidak bisa Petrus, Yohanes, saudara-saudaraku, mengajarkan kepada orang Israel, kamu percaya kepada Mesias tanpa hukum Taurat. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka memang harus hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Apa karena mereka diselamatkan karena perbuatannya? Bukan. Tapi karena iman kepada Yesus ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Karena itu sepasang. Tidak bisa mereka memisahkan itu seperti kita saat ini. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, ya, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu apa? Kebenaran Allah karena iman. Amin. Dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tadi ada perbedaan. Jangan menyimpang kepada bangsa lain. Sekarang tidak ada perbedaan. Semua sama di mata Tuhan. Amin. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan warna kulit, dan juga tidak ada perbedaan dalam tingkat sosial. Berbicara kebenaran di dalam Kristus adalah satu. Syaratnya apa? Hanya melalui iman. Amin, saudara? Iya. Itulah kebenaran Allah yang dinyatakan saat ini, yang harus kita percaya. Saudara, karena di ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat berdosa sebetulnya, dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Ya, karena kalau semua orang telah berbuat dosa, anak kecil itu kan belum berbuat dosa. Anak bayi itu kan orang kan? Orang, tapi belum berbuat dosa itu. Tapi sudah berdosa. Karena hubungan dengan Adam. Ya, nenek moyang kita. Semua keturunannya menjadi berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24, dan oleh kasih karunia, bukan oleh hukum Taurat. Lihat saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya, ini inti daripada kasih karunia yang dahsyat itu. Engkau jadi orang benar dengan cara di mana Tuhan memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis. Gracia, grace, gratis. Engkau nggak perlu bayar. Amin. Engkau hanya percaya saja. Nanti orang bilang-bilang, masa segampang itu? Kau aja udah ragu. Ya kan? Ya jelaslah kau tidak akan pernah diberikan pengertian yang baik. Karena apa? Kau ragu dengan pekerjaan Yesus yang sudah selesai dilakukannya. Bagaimana kau bisa selamat? Pasti engkau ingin berbuat baik lagi kan, supaya kau selamat. Ya kan?
Tapi ada tapinya. Tidak ada tapinya, saudara. Dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, saudara. Apa arti dibenarkan, saudara? Tadinya orang tidak benar, tapi dibenarkan menjadi apa? Menjadi benar. Masih salah terus, sudah dibenarkan salah terus. Ya nggak ada gunanya dong dibenarkan. Ya kan? Benar nggak, saudara? Kalau udah dibenarkan ya berarti jadi benar. Amin? Iya. Saudara dan saya adalah orang benar. Amin, saudara? Nanti orang bilang, orang benar. Oh, masa kayak kau orang benar? Kayak orang benar aja kau. Emang udah benar kau? Kau udah benar. Saya jadi benar bukan karena apa yang saya lakukan. Amin. Karena saya percaya pada Yesus yang membenarkan saya. Apa saya salah? Apa salah saya dan dosa saya? Semuanya sudah dibayar lunas. Amin. Iya kan? Kau yang menilai saya terus adalah orang yang salah. Kalau Kristus menilai saya udah benar di dalam Dia. Amin. Makanya saya percaya dan saya tidak akan pernah salah. Karena itu yang diajarkan firman. Tapi kalau kau selalu melihat pada perbuatan, ya kan? Perbuatan di dunia ini kan begitu kan, saudara? Perbuatannya kemana perbuatannya? Lalu orang bilang berarti nggak perlu perbuatan dong. Bukan itu yang dikatakan. Tapi kau harus melihat, menghargai terlebih dahulu perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sebab kalau tidak karena itu hidupmu akan sia-sia. Karena di luar Kristus engkau sia-sia. Ya. Tapi bersyukur. Karena iman saudara sudah ada di dalam Kristus. Kita lihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 2 dulu. Baru nanti ke Efesus pasal 1. Efesus pasal 2. Saudara. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini kedahsyatan daripada kasih karunia Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ingat saudara, di sini bukan oleh iman. Saudara tidak diselamatkan oleh iman saudara. Hebat benar imanmu saudaraku, bisa menyelamatkan. Ingin tahu imanmu seperti apa? Tidak bisa imanmu menyelamatkanmu. Engkau diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena imanmu itu bisa berubah. Hari ini boleh kau yakin, besok bisa ragu kau. Ya kan? Namanya manusia. Dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh cara berpikir, pengetahuan, nalar dan lain sebagainya. Tapi engkau diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Amin. Melalui iman. Oh iya, Tuhan tidak menyelamatkan semua orang dengan begitu saja. Amin, saudara. Kau harus percaya pada kebenaran itu. Ya, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kurang jelas apa, saudara? Sangat jelas, luar biasa kan? Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu, saudara. Itu adalah benar-benar pemberian Allah dengan cuma-cuma. Seperti sebuah apa? Hadiah. Amin. Hadiah, saudara. Masuk surga itu adalah sebuah hadiah, nggak bayar. Tapi upah di surga, pahala mahkota di surga itu harus apa? Melalui ketaatan kepada kebenarannya. Harus dibedakan. Amin. Jadi kita bukan sedang mencari tiket untuk masuk surga. Itu sudah ada 100% selama-lamanya. Tapi kita sedang melayani Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan apa? Upahmu besar di surga. Amin. Jadi itu sebabnya ada orang percaya yang tidak besar upahnya di surga. Siapa itu? Yaitu. Ya. Oke. Baik, saudara. Sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, ini kedahsyatan yang luar biasa daripada kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Saudara sudah di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, saudaraku. Ya, bagaimana bisa saudara mudah-mudahan selamat ke surga, tapi saudara sudah di dalam?
Wah, itu nggak make sense, ya, nggak masuk akal. Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Saudara ada di mana? Di dalam Yesus. Amin. Tinggal tunggu Yesus datang. Kita langsung apa? Rapture, naik ke surga. Di dalam Dia kamu juga, karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara sudah mendengar firman kebenaran, amin? Yaitu Injil keselamatanmu. Itu tadi Injil kasih karunia Allah. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga. Ketika kamu percaya, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Tahu meteraikan sebagai jaminan? Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Itu jaminan dari sekarang dan sampai kekal. Tidak bisa hilang, saudara. Kalau hilang berarti yang di awal ini yang dipertanyakan. Belum sesuai dengan ini. Kenapa? Karena ada meterai Roh Kudus. Amin. Roh Kudus menjaminnya, memeteraikan. Saudara tahu meterai itu ada jaminan. Ya, saudara. Dan itu jaminan tidak bisa dihilangkan. Karena itu adalah Allah sendiri. Amin. Sah. Sah. Amin. Sah. Siapa yang mengatakan sah? Yesus. Nanti jangan orang bilang, kau yang bilang kau sudah pasti masuk surga. Iya kan? Terus saudara diam aja, karena apa? Karena saudara tidak menunjukkan ayat ini kepada dia. Tapi kalau saudara menunjukkan ayat firman ini kepada dia, ada dua kemungkinan. Dia menjadi percaya atau dia tetap mencela. Itu urusan dia. Amin? Iya. Urusan kita adalah memberitahu ada di dalam firman. Saudara, bagaimana cara Yesus mengalahkan iblis ketika dia dicobai di padang gurun? Apa yang Yesus katakan apa? Ketika dia dicobai di padang gurun, katakan apa? Jadikanlah batu ini jadi apa? Jadi roti. Yesus mengatakan apa? Yesus bukan angkat dia punya tinju. Gua ajar lu gitu. Ya kan? Tahu lu, gue udah lapar nih. Dia nggak pakai emosi. Yesus mengatakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah, yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan itu menjamin, ya, menjamin luar biasa. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan, penghiburan, penguatan, berkat dan seluruhnya bagi saudara, menjaga hidup saudara. Amin. Iya. Itulah sebabnya saudara harus terus belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-1 dan 2. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Bagaimana kita merasakan damai sejahtera itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah, yang tidak menentu, dan bahkan yang banyak penderitaan ini. Seperti apa kita, saudara, menyikapinya? Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan, bukan hanya dibenarkan, ini memang banyak dihilang-hilangkan, ya kan, dari apa? Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja yang sebenarnya. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hidup dalam damai sejahtera. Punya damai sejahtera. Makanya punya keberanian, punya mengatakan kesaksiannya. Saudara, kenapa sih orang yang sudah belajar pendidikan sekolah tinggi teologi S1, S2, S3 dan sebagainya, profesor, tapi tanya kepada dia, Bapak sudah pasti belum masuk surga? Dia bilang apa? Apa? Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan bicara. Saya aja sudah profesor, saya tidak bilang saya pasti masuk surga. Kau hanya cuma tukang dagang, apa namanya? Iya.
Apalah hebatmu itu, kau bilang kau pasti masuk surga, katanya. Apalagi misalnya Pak Pardosi sampaikan itu ke teman-temannya. Gimana? Saya ini udah S3, saya belum berani mengatakan pasti masuk surga. Kenapa Pak? Memang sudah sebanyak apa perbuatanmu? Kau harus berjuang. Kan begitu kan? Duh, saya nggak mau percaya itu. Saya punya damai sejahtera. Amin. Amin. Kalau saya punya damai sejahtera, saya mengatakan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Salah apa saya? Damai sejahtera itu yang memberikan keberanian untuk bersaksi kepada setiap orang yang percaya. Amin. Saudara, tapi itu damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, di ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, akses, ya, akses bukan akses, akses jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri. Amin, saudara. Bukan di dalam usaha dan perbuatanmu engkau berdiri seperti yang disaksikan oleh Pak Sinaga tadi, ya. Orang kalau sudah cenderung berbuat baik ini dan itu, udah mulai dia merasa dia lebih daripada orang lain, ya kan? Ya memang begitu hukumnya, saudara. Kalau saudara meyakini bahwa segalanya adalah perbuatan baik, pasti saudara diam-diam menghakimi orang lain di hati saudara bahwa saya lebih baik dari dia. Benarkah? Waktu orang Farisi bertanya, guru yang baik kepada Yesus, Yesus bilang apa? Tidak ada yang baik. Cuma siapa yang baik? Hanya Allah yang baik. Artinya apa? Kalau kau katakan saya baik, berarti saya Allah, saya Tuhan. Amin. Memang iya. Hanya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Makanya kebaikannya itulah kita berdiri di atas kasih karunia ini, apa? Dan kita bermegah dalam pengharapan. Amin. Dan kita akan menerima kemuliaan Allah. Amin, saudara. Di tengah-tengah ujian yang berat di dunia ini, Tuhan taruh di dalam hatimu damai sejahtera. Amin. Iya, jangan gelisah. Tenang tetap di dalam damai sejahtera itu. Karena Allah tidak akan tinggal diam. Amin, saudara. Tapi apakah engkau merasakan itu? Ataukah engkau hanya mau mengandalkan logikamu dalam menyelesaikan satu masalah? Nah, itu sudah persoalan lain. Itulah pengertian tentang kasih karunia itu. Amin, saudara. Iya. Maukah engkau dengan tenang di dalam hatimu dan pikiranmu merasakan damai sejahtera Tuhan, sehingga engkau bisa memikirkan mana yang terbaik menurut kehendak Allah. Amin, saudara. Amin. Itu yang dimaksud cara kerja kasih karunia Allah itu, saudara. Karena kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita berada di dalam Dia dengan tenang, rileks. Amin, saudara. Amin. Iya, damai sejahtera, rileks di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat semuanya. Dia tidak akan tinggal diam. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin, haleluya. Haleluya. Sebab ketika kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, amin. Damai sejahteramu itu yang paling penting, karena di situ Tuhan bekerja, memberikan hikmat padamu untuk melihat, bisa membuktikan apa yang terbaik, memilih apa yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik. Amin, saudara. Makanya banyak orang menyesal karena apa? Karena dia tidak mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan putuskan yang terbaik baginya. Iya, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Saudara senang nggak mendengarkan yang terakhir? Sangat senang. Ya. Kalau saudara di terminal, kemudian ada kenek berteriak terakhir, nah, saudara pasti lari, ya kan? Berangkat, ya. Nah, ini terakhir 2 Korintus pasal 12, ya. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang, tapi ini masih panjang juga ini. Ayat 1 masih ada 10 ayat ini. Ya.
Oke ya. Nanti biar makannya banyak ya, saudara ya. Kita kan ucapan syukur hari ini. Saya lihat di bawah banyak banget makanan ya. Oke. Aku harus sudah 2 Korintus 12. Aku harus bermegang siapa aku di sini Paulus, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya. Wahyu yang dia terima dari Tuhan. 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Berarti di mana ini? Di bumi apa di atas? Enggak, saya tanya di bumi apa di atas? Di bawah apa di atas ini? Di atas. Apa yang di atas? Coba lihat, iya. Ayat berapa sekarang? Ayat 3 sekarang. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Iya, tiba-tiba diangkat kemana? Diangkat ke Firdaus. Berarti Firdausnya di mana? Di atas. Saudara sudah melihat YouTube belum? Ada yang luar biasa viral itu, bahwa katanya tidak boleh orang Kristen mengatakan kepada orang yang mengatakan kalau ada saudaranya yang meninggal telah berpulang ke rumah Bapa. Tidak boleh katanya bilang begitu. Karena apa? Karena menurut dia orang yang meninggal itu masih ada di mana? Di Firdaus. Dan Firdaus itu masih ada di mana? Di kuburan. Wah, kacau saudara. Ya kan? Dia tidak tahu perubahan yang dikerjakan oleh Yesus sesudah dia bangkit. Ya kan? Jadi menurut dia yang mati itu masih ada di situ, di Firdaus. Jadi jangan bilang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Karena menurut dia rumah Bapa di mana? Di atas. Sedangkan Firdaus di mana? Masih di bawah. Saudara. Tapi di sini Paulus mengatakan, aku tiba-tiba diangkat ya ke surga dan diangkat ke Firdaus. Menerima apa? Menerima kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Apa itu? Saya sudah siapkan hadiah di sini. Kalau ada yang di sini, di antara kita yang di sini, saya siapkan hadiah. Nanti diserahkan pada saat ulang tahunnya. Kalau ada di antara kita yang di sini yang mengetahui apa kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia itu, kata-kata yang tidak terkatakan itu, apa itu sudah tidak boleh diucapkan manusia. Apa yang diterima Paulus itu? Iya, betul. Apa? Sudah. Dia sudah taruh itu di sini. Amin. Dia sudah taruh itu di dalam Alkitab ini, saudara. Sudah dituliskannya itu. Kata-kata firman yang tidak yang tidak terkatakan, mendengar yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Saudara, ketika Yesus menyampaikan firman-Nya, dia diucapkan sebagai apa dia? Ketika dia menyampaikan firman-Nya, pada saat itu dia sebagai apa? Sebagai manusia, dia kan anak manusia, saudara. Amin. Saudara bisa lihat itu perbedaannya. Ketika dia sudah sampai di surga, dia bukan manusia lagi, seperti itu. Amin. Dan kata-kata itu, firman Tuhan itu disampaikan pada Paulus dan itu dituliskan di dalam kitab Roma sampai Filemon. Amin. Bukan manusia mengucapkan itu pada dia, tapi Tuhan sendiri yang mengatakannya. Itulah yang dia dengar dan dia tuliskan tentang kasih karunia Allah. Ya, kita lihat ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, kalau ada pengalaman dengan Tuhan, itu pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa hidup saudara. Harusnya saudara dan saya harus menjadi lebih rendah hati. Amin. Bukan menjadi lebih sombong. Iya. Itu tanda-tandanya. Sama seperti Paulus.
Dia mengalami yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh siapapun, pergi ke surga bertemu dengan Tuhan. Tapi dia sudah mengalami itu. Tapi Tuhan tetap tidak boleh kemanusiaan Paulus yang menjadi menonjol karena pengalaman itu. Amin. Harus kasih karunia-Nya yang harus lebih utama. Tidak boleh dirinya yang menjadi lebih utama dengan pengalaman itu. Ya kan? Maka Tuhan memberikan kepadanya, dikatakan, suatu duri di dalam dagingku yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bagus kan? Kalau saudara punya pergumulan, apa yang saudara lakukan? Berdoa. Amin. Biar Tuhan melalukan itu. Ya, sama seperti Yesus ketika dia di taman Getsemani, dia berdoa supaya Tuhan sekiranya melalukan cawan itu daripadanya. Tapi apa kata Yesus? Bukan kehendakku tetapi apa? Kehendakmu jadilah. Apa Tuhan lalukan cawan itu? Tidak, saudara. Bandingkan dengan orang yang selalu berdoa, Bapa kami yang di sorga, jauhkanlah kami dari pencobaan ini. Saudara tidak akan pernah dijauhkan dari pencobaan di dunia ini. Amin. Pencobaan akan selalu ada. Tidak akan mungkin saudara bisa lepas dari masalah hidup di dunia ini. Tidak. Beda saudara. Lalu terus di sini kita mau menderita di dunia ini? Tidak. Lihat saudara, apa jawaban Tuhan kepada Paulus? Di ayatnya ke-9 apa dikatakan? Tetapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Ini yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Ayat 10. Terakhir, karena itu aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Saudara, terlebih suka di dalam hal apa? Kesukaran, penderitaan, siksaan. Coba gabungkan dengan jauhkanlah kami daripada pencobaan. Ya nggak cocok lah doa itu dengan itu. Tahu saudara? Amin. Bisa bedakan saudara? Hari ini dia bilang jauhkanlah kami daripada pencobaan. Besok terlebih suka aku dalam siksa. Yang mananya kau ini? Kau campur aduklah semua, iya kan? Di mana kau hidup? Apakah orang Israel hidup dalam pencobaan di bawah antikristus? Kan tidak. Saudara, nggak perlu bilang begitu sama Tuhan, iya kan? Yang perlu kita minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya setiap hari, karena saya tahu pencobaan tidak akan melampaui kekuatan. Amin. Karena Engkau setia memberikan jalan keluar kepada aku. Ya kan? Jangan jadikan itu sebagai hafalan. Ya kan? Beriman itu bukan dihafal dalam hati, saudara. Ya. Karena itu saudara, lihat tadi, apa yang mencukupkan Paulus untuk bisa menghadapi semua persoalan dalam hidupnya. Ya, bukan Tuhan menjauhkan pencobaan itu dari dia, saudara. Pencobaan itu tetap ada di situ. Nggak di rumah, di jalan, di tempat kerjaan, di mana lagi, saudara? Di mana saudara berada? Di angkot, di mana saja, di telepon, di gadget saudara, di situ banyak pencobaan semua. Ya kan? Tidak akan pernah bisa berakhir pencobaan itu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bertumbuhlah, kuatlah di dalam kasih karunia. Itu intinya, saudara. Kalau saudara bertumbuh dan kuat dalam kasih karunia Allah, maka itulah yang Paulus katakan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara masih takut? Tidak lagi.
Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan kami memperoleh damai sejahtera-Mu yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Supaya kami selalu setia kepada firman kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya ya Tuhan, mengakhiri pemberitaan kami ini, kami masih teringat dan ingin mendoakan semua saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan sakit. Antara lain saudara kami Wan Freddy Tabah. Kami doakan ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan kepadanya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolongnya dan menguatkan segala apapun yang dikonsumsi, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan memberikan kesembuhan kepadanya. Juga untuk anak kami Lydia Gracia, anak dari pendeta Tommy Dixon Raga, yang sedang dalam perawatan, kami doakan Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, kami percaya. Bahkan semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang punya pergumulan, yang memohon melalui Facebook maupun YouTube untuk didoakan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyembuhkan kalau ada yang sakit, Tuhan yang memulihkan. Dan segala pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Pak Marbu untuk memandu kita selanjutnya.